Futsalmania Podcast Sport 86. Mitra Futsalmania, selamat malam pada teman-teman semua. Bersama saya Bung Paul dalam acara Podcast Sport 86. Malam hari ini kita akan melaksanakan wawancara ya dengan salah satu manajer klub futsal yang ada di Kabupaten Merauke. Ini merupakan podcast dadakan ya, namun memberikan manfaat pada seluruh pencinta futsal yang ada di Merauke dan juga di Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Dan beliau merupakan manajer futsal yang sudah cukup terkenal di Kabupaten Merauke, dan tim yang dipimpin beliau ini merupakan tim yang cukup memiliki pengalaman ya, dan juga tim yang cukup disegani dalam perfutsalan di Kabupaten Merauke. Namun tim ini masih dapat dikatakan tergolong muda, tim baru, namun sudah memiliki beberapa prestasi di perfutsalan Kabupaten Merauke. Oke, Mitra Futsalmania, bersama-sama kita sambut David Hernoto, Warrior FC. Tepuk tangan. Selamat malam. Malam, Pak. Saya panggil Pak lah. Panggil ya, tidak apa-apa, Pak dosen. Pak dosen. Oke, jadi David, malam hari ini kita undang langsung di podcast Shotspot 86. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah hadir sebagai narasumber kedua. Podcast pertama kita undang Bekasi Awoi, Coach Tian. Jadi David, malam hari ini kita undang langsung untuk kita mau tanya-tanya sedikit bagaimana perjalanan tim yang dipimpin oleh David, yaitu Warrior FC. Karena kita ketahui bersama tim Warrior ini dari awal terbentuk ini sudah memberikan warna baru di perfutsalan Kabupaten Merauke. Dari namanya saja Warrior. Nah, itu sebentar kita mau tanya bagaimana perjalanan tim, terus nama Warrior itu kenapa sampai dipakai nama Warrior. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Aktivitas masih di Viola ya? Masih. Mungkin tadi saya lupa ya, jangan lupa bawa satu ini karena bawa kue. Mendadak. Siap. Oke. David, jadi tentunya Mitra Futsal Mania di Merauke sudah tahu tim Warrior FC, bagaimana perjalanan ketika tim Warrior juga bertanding. Sekarang juga supporternya sudah lumayan banyak saya lihat. Ya, lumayan. Itu kalau di GOR itu di tribun, biasanya di tribun tengah ya. Ya. Gitu. Mungkin sering lihat dari pas kita jadi komentator itu ada di bawah itu. Bagaimana awal terbentuk tim Warrior FC, dari awal terbentuk sampai saat ini? Bisa diceritakan? Bisa. Oke. Jadi Warrior itu pertama bukan dengan nama Warrior. Dulu juga saya pemain. Cuman dulu Warrior itu terbentuk dari JCI. Oh, JCI. Dulu JCI Juventus. Juventus Klub Indonesia. JCI Merauke ya? Itu JCI Merauke. Jadi dulu itu dulu masih dipimpin oleh Coach Zaka, Coach Logam. Oh, Coach Zaka. Ya, Coach Zaka itu ya selain dia melatih Logam, dia juga melatih JCI. Oke. Ya, jadi seiring berjalan waktu penambahan pemain. Pemain ini yang bergabung di JCI semakin banyak. Oke. Nah, pada waktu itu tapi tidak semua fans Juventus. Lucu ceritanya. Yang ada di dalam itu selain Juventus apa? Ada Barcelona. Madrid ada tidak? Ada Madrid. Oke. Jadi banyak anak-anak sudah tergabung di situ. Cuman hari itu memang mereka cuma bermain saja. Jadi bukan karena fans Juventus lalu bermain di JCI. Iya. Istilahnya suka main saja ya? Suka main. Dari situ karena sudah banyak yang datang ke JCI, sudah banyak yang bermain.
Nah akhirnya kita buat pertemuan. Waktu itu kita ada buat pertemuan di Wasur. Oke. Kita buat pertemuan di Wasur. Kita sepakat untuk mengganti nama. Pada saat pertemuan itu siapa orang-orang yang melakukan pertemuan? Itu pemain. Jadi itu Bisa disebutkan mungkin Oh, siapa tahu itu- komentator kenal ini. ada Bernard Baweng. Oh ini OB. Bernard Namirov. Ya, Oke. betul. Terus Bernard Namirov, terus di situ ada Iswa. Iswandi Desna. Ya, sama banyak lah pemain lain. Oke, Ada oke. Anjar, ada Rival Oke. yang sekarang. Nah. Kita sepakat, tapi itu tidak ada coach Zaka. Oh, Karena oke. waktu itu memang coach Zaka mungkin sudah sibuk melatih logam. Logam. Memang kita dulu ada pelatih namanya Bang Raymond Noya, Bang Remo sekarang bawa tim Family 45. family, dia biasa latih Emiti ya? Ya, Amiti. Oh ya, biasa. Oke. Ya, Bang jadi Remo dulu Noya, ya. sama Bang Raymond Noya. Beliau kan Juventus juga kan? Ya, betul. Cuman akhirnya melatih Warrior pada Warrior. saat itu. Jadi Warrior terbentuk itu 2020 di Wasut. Itu pemberian nama itu spontan sebenarnya dari saya. 2020 terbentuk di Wasur bagian mana? Itu ini Wasut. komandian Oh ini ya, yang mana ya? di ini Yang apa? Taman Nasional itu kan? Ya betul, maju sedikit Biras. Oh Biras. Terbentuk Di di Biras. Biras. Itu foto-fotonya masih terekam. Masih ada? Masih ada. Oh ya. Terbentuk di sana. 2020. Ya, 2020. Itu terbentuk di sana. Berarti itu saat itu masih pandemi ya? Eh, Awal-awal pandemi itu? ya betul. Covid. Ya betul. Oke, jadi tim Warrior ini terbentuk awalnya dari ada tim futsal JCI. Ya, betul. Karena kuota sudah terlalu banyak, Ya, maka dibuatlah tim betul Warrior. Warrior. Nama tim Warrior tadi awalnya dari siapa? Itu kita berembuk. Nah. Kita berembuk. Ini tim yang bagus apa? Karena saya mengingat saya mau tuh tim itu punya daya juang yang tinggi, semangat. Jadi waktu itu saya kasih nama Warrior. Warrior. Artinya pejuang. Artinya pantang menyerah kayak gitu. Teman-teman lain setuju? Sepakat langsung. Semua oke. sepakat dan hari itu juga saya buatkan logo. Langsung logo. Ya, yang betul. logo sampai saat ini. Bukan, itu sudah revisi. Oh, revisi. Logo pertamanya juga ada. Oh, berarti ibaratnya penamaan nama klub futsal Warrior ini ninja, mirip ninja ya, ninja Warrior. Petarung ya. Petarung maksudnya begitu. Oke, setelah pembentukan tim, event pertamanya di mana? Itu event yang pertama kita ikut itu liga, waktu itu yang diselenggarakan JCI yang diselenggarakan. Oke. Ya, kita ikut Liga 2 hari itu. Pojok. Ya, di pojok. Kita Oke. ikut di Liga 2 dan kita lolos sebenarnya naik ke Liga 1. Satu. Ya, tapi Ah. liganya berhenti. Karena tidak tahu faktor apa, liganya tidak dijalankan lagi. Jadi Tidak kita dilanjutkan. stuck sampai di situ. Habis itu vakum. Waktu pertama ikut turnamen itu Liga 2 ya? Ya, Skuadnya siapa-siapa dari dalam? itu sudah ada Iswandi Desna, ada Rival Buja, Anjar sudah ada, Yosep Kimko, Yosep. OB sudah ada. Oh, di situ awalnya mungkin karena itu yang saya bilang awal saya lihat Warrior itu di pojok. Betul. Mungkin awal ketika ikut turnamen di situ sudah. Ya, Peringkat berapa saat itu? itu waktu itu kita berdarah-darah juga. Kita dibantai Ababak 10-1 di pertandingan pertama. Oh iya, Ababak yang ikut pertama juga kan? Iya, betul. Karena dulu Kalau yang nggak salah itu final Ababak kan? Bukan? saya lupa waktu itu finalnya apa. Cuman Ababak sama Remang kalau nggak salah. kalau tidak salah, cuman waktu itu kita dibantai habis-habisan Ababak 10-1. Itu awal Ya, perjuangan. awal habis kalah dari Ababak terus kita lawan beberapa tim lagi kita sudah mulai berbenah ya. Oke, setelah event Liga 2 itu kan masih saat pandemi kan? Ya, vakum itu karena pandemi akhirnya sampai situ. Nah, kemudian event selanjutnya, Itu langsung di HIPMI. oh HIPMI Cup. Ya, Nah, betul. kita sama-sama jadi panitia. Ya, situ. betul. Kita jadi panitia di sana. Itu pertama di HIPMI. Saat itu ada satu player yang saya hafal, Manu Terong. Ya, betul. Emmanuel Moiwen, ya, jadi sempat dia bela Warrior ya. Ya, betul. Itu dia bela karena memang pada saat itu ada beberapa tim yang tidak ikut. Karena waktu itu kuota dibatasi. Ya. Termasuk Yong. Makanya Manu main di Warrior. Ya, betul. Kalau dulu buat nggak salah itu kakak Manu itu
dia tidak dapat tempat di SM mungkin ya. Oh. Cuman seingat saya mungkin ya. Oh iya, jadi dia Ya. istilahnya cari tambah-tambah pengalaman. Ya, betul. Dan akhirnya main di Karena di apa? Warrior kan sosok mana mungkin senior, ya jadi betul. dia bisa Hmm. dan terbukti peringkat berapa di HIPMI Cup pertama itu toh? Ya betul. Itu kita juara 3. Tiga, toh? Ya betul. Ya, saya ingat karena HIPMI Cup pertama itu saya ada sampai final itu. Ya betul. Itu juara 3 di situ. Itu ada Manu, terus kakak Manu, terus ada Coachnya siapa saat itu? masih coach Raymond. Oh masih coach Ya. Rewan. Masih kakak Manu, ada kakak Manu, ada Jack Tange, Oh, dari Jack? Yong. Ya. Oh karena Yong tidak ikut, Ya, Jack main juga. Jack juga main. Oh jadi Jack ini sudah ibaratnya Sudah chemistry. Iya, chemistry dengan Warrior ya. Ya, ada Vicky juga. Vicky kembar ini. Ya, Vicky saja, cuman orinya tidak. Oh tidak. Oh iya. Oke, kemudian setelah event HIPMI Itu dari HIPMI itu kita di Hau Cup kalau tidak salah. Kita ikut Bupati Cup, tapi kita ke Bupati Cup. Bupati Cup, ya. Ya, kita ikut di Bupati Cup, cuman kita gugur di 16 besar lawan Camar. Camar. Ya. Kemudian habis itu HIPMI, Hau Hau Cup, ya Hau. itu kita juara 3 lagi. Tiga. Kemudian masuk ke HIPMI kedua. Yamaha dulu. Yamaha peringkat berapa? Yamaha kita peringkat 4, semifinal peringkat 4. Kemudian masuk ke Habis itu ke HIPMI 2 kita tidak dapat. Kita kalah lawan apa ya? Di HIPMI 2 tuh kita kalah lawan Yong. Yong. Kemudian Ramadan. Ya, Ramadan kita tidak dapat juga. Kalah juga. Dan saya lihat juga sampai saat ini Warrior FC itu jadi langganan 4 besar ya. Ya, alhamdulillah. Setiap event pasti ada nama Warrior. Ya. Ya selain kalau dia tidak gugur di babak 16 Ya. atau 8 pasti dia semifinal lah. Ya, betul. Oke. Berarti itu awal-awal pembentukan sampai ikut turnamen ya. Ya, betul. Kemudian tim Warrior ini masih rahasia sebenarnya. Banyak orang di tim pencinta futsal di Merauke ini tidak tahu siapa sebenarnya pemilik klubnya Warrior ini. Atau mungkin ada support finansial di luar dari mungkin selain David dan juga teman-teman lain yang mendukung Warrior. Ya, sebenarnya banyak pihak. Banyak ya? Pihak orang-orang baik yang kalau saya mau bicara saya sendiri, memang saya ada andil di situ. Cuma banyak orang baik yang membantu. Sebenarnya secara finansial itu kita dibantu. Termasuk ada Coach Irsan. Coach Irsan. Ya, Coach Irsan itu juga cukup membantu. Selain dia melatih, dia mulai melatih itu di turnamen Bupati Cup. Bupati Cup. Ya, Oke. itu kita gagal memang. Cuman basic latihan yang yang coach kasih ini sangat sangat baik dan sangat membuat akhirnya kita punya ciri permainan yang khas begitu. Keluar ya. Ya. Dan sampai saat ini itu masih masih melekat. Ah, Itu memang andil dari coach. Karena ya kita tahu bersama Coach Irsan kan memiliki Betul. akreditasi lisensi yang Betul. terbaik ya di Merauke. Nah, kemudian ini lagi ada muncul pertanyaan lagi, Coach Irsan itu muncul di tim Warrior kapan? Dan kenapa sampai Coach Irsan mau melatih? Karena Coach Irsan ini kalau tidak salah dia pelatihnya Alfat. Nah, Ya. Oke. Dulu itu saya coba lobby sebenarnya, tapi melalui teman. Iya. Karena waktu itu kita butuh coach. Iya. Beliau sempat melatih lobby beliau masih ragu awalnya, tidak mau karena beliau mungkin sudah tidak mau berkecimpung di futsal. Di futsal ya. Cuman dulu yang lobby kebetulan namanya Deka, dulu anak JCI juga. Deka Kurniawan. Oke. Itu lobby katanya ini ada tim mau dilatih. Coach Irsan ini tanya keseriusan, benar-benar mau dilatih tidak? Kalau mau dilatih saya bersedia. Nah, Mulai dari situ beliau mulai melatih Warrior. Ya betul. Itu kalau kita tahu dulu Anjar siapa, rival siapa. Rival ya. Yang bentuk memang itu dari Coach Irsan. Irsan. Basic, dasar sampai sekarang itu memang Ya, dan terbukti Anjar
Rival, Yosef. Yosef, betul. Karena saya tahu anak-anak ini kan mahasiswa juga, Oh, mahasiswa iya. saya di kampus. Ketika si Anjar sama Rival kan satu jurusan. Ya, betul. Nah, saat itu S itu bukan saat itu, waktu masih angkatan saya kuliah, S itu kayak paling masuk babak Betul. penyisian atau babak gugur kan. Saat mereka Rival sama Anjar ini, jurusan S ini semifinal. Naik daun ya. Iya, karena ada anak-anak ini. Iya, betul. Itu kebetulan dulu mereka pas adik tingkatnya saya. Hmm, Anjar sama Rival. adik. Adik tingkat. Saya juga SI. Oh, Saya 2014, mereka Alumni berarti? 2017 ya, saya alumni. wih, luar biasa. Pak Franz Safer ada alumni. David ternyata alumni. Saya juga Oke. alumni. Berarti awal dari apa coach Irsan melatih Warrior, Lobby lewat siapa? Deka tadi. Iya, betul. Dan sampai saat ini coach Irsan masih. Masih. Dia memang punya kesibukan, cuman setiap warrior bertanding selalu komunikasi. Tapi yang event kemarin saya lihat di pinggir lapangan coach. Sama sekali, memang dia sama sekali sibuk. Jadi memang komunikasi saja via telepon sama via WA. Strategi apa yang dipakai, apa kita sampaikan. Berarti coach Irsan tidak hadir saat event HAU atau yang sebelumnya Oh, Ramadan? Coach Ihsan terakhir pegang kita di Yamaha. Sudah ya. lama. Itu dia turun di Yamaha. Habis itu selanjutnya itu Yamaha ke sini itu sudah tidak pegang. Makanya ya pastilah mitra futsal mania di Merauke ini penonton-penonton yang hadir di GOR itu dia perhatikan di pinggir lapangan. Mana nih coach? Betul. Selama ini hanya didampingi oleh David. Betul. dia tidak tahu. Tapi bagaimana selama coach Irsan tidak turun langsung, sosok David yang berdiri di pinggir lapangan, bagaimana? Ya itu menjadi pengalaman baru sih sebenarnya. Saya tidak punya basic melatih sebenarnya. Cuman memang ada masukan-masukan dari Coach Irsan itu selalu kita komunikasikan. Jadi saya bisa terapkan dan menghandle anak-anak di situasi permainan itu kan memang tidak mudah. Apalagi kan kita lihat mental anak-anak Betul. Warrior, Ya, ada betul. yang memang keras, ada yang Betul. kalem, apalagi yang paling kalem itu Anjar sudah. Ya, betul. Itu memang dia kalem sekali. Nah, Oke, kemudian kita melihat player-player dari Warrior ya. Ada satu sosok yang saya lihat sebagai leader, cuma kadang dia masih emosi juga. Itu adik satu ini, Iswandi. Oh, Iswandi. Bagaimana lihat sosok Iswandi Desnam? Iswandi itu kita punya pemain andalan sebenarnya. Ya. Itu memang dulu bermain dari Arilia, terus Oh, dia main di Arilia ya, dulu ya? awalnya Oke. Arilia, terus dia bergabung dengan kami. Berarti tim keduanya Warrior. Iya, dia Arilia langsung ke Warrior. JCI dulu, JCI pakai nama Pernah JCI. JCI. Oh, iya. Habis itu dia pindah langsung ke Warrior. Warrior. Itu memang ya, tapi sekarang turnamen ini dia geser ke Roots. Oh, Peminjaman. oh. Jadi Iswandi ya, event Kapolres Cup ini main di Roots. Betul. Dia main dari Roots. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Kapten tim Warrior ini siapa sebenarnya? Iswandi atau David Donggai? Ban kapten pertama dipegang Iswa. Oh, Iswa. Cuman bergantian sama David Dongai. Jadi sekarang yang pegang kapten David Ya, Donggai. kalau ban kapten saya sering rolling sih. Saya sering Iya. konsultasi juga sama Coach Irsan. Nah, Siapa yang pantas jadi kapten di pertandingan ini. Ah. Jadi di apa? tapi depan. jatuh-jatuhnya sama dua player ini, Dua player. David atau Desnam. Iya, Iswandi. Kenapa tidak kasih ke Yosef saja? Sebenarnya ya itu. Yosef juga sembuh pede. Agak susah. Itu anak SMP, tapi kalau di kampus dia paling penurut. Itu sudah. Itu beda. Kalau di lapangan itu dia punya paling semangat dia itu. Anak itu spirit Betul. mainnya tinggi sekali. Apalagi kalau ketinggalan. Teman-teman down dia bisa kasih naik. Sebenarnya Kadang itu. Ya. dia itu sebagai pembeda kan. Betul. Ketika ketinggalan atau ketika masih kosong-kosong, Ya, yang betul. pecah Ya. duluan Yosef kan? Super sub dia. Super sub ya. Oke. Kemudian bagaimana persiapan Kapolres Cup? Alhamdulillah sudah kita mulai persiapan selepas
turnamen Hauka kemarin. Kita sudah melakukan persiapan untuk Kapolres Cup, sudah mulai latihan rutin. Ada pemain transferan? Kita mungkin karena kita kehilangan Iswandi Desnam. Siapa sosok pengganti? Itu kita ada pinjam dari Rema. Siapa? Mansur Cupit. Pantasan saya lihat ada di SMA 1 latihan tadi. Ya, kita pinjam. Bisa ya? Bisa. Bobo kok main di ini. Oh, ini saya paham ini. Fiora ini. Ya. Oh. Cuman memang maaf manajemen dari Remang kita cuma pinjam saja. Tapi kan ya diizinkan kan? Diizinkan. Oke. Kita kan karena kita ketahui bersama kalau tidak diizinkan pasti akan ada. Ya memang kemarin agak alot sih, ada perdebatan sedikit, cuman sudah selesai, maksudnya Sudah aman. Ya sudah aman. Oh, Karena memang kita tahu sendiri bahwa Mansur itu pemain andalan dari Remang. Remang. Tapi ya itu sudah dinamika dalam tim itu pasti ya dia akan merasakan bagaimana atmosfer ketika dia main di tim Ya, satu atau tim dua kan? Oke. Berarti Mansur Bobo dia main di Warrior ya? Iya. Selain Bobo siapa? OB dari Silaga dia geser lagi ke Kembali ya? Ya kembali lagi. Tapi OB ini tim permanennya di mana? Sebenarnya di kita sih, cuman kemarin itu memang sempat ke Silaga. Berarti di Silaga dia dipinjamkan? Itu rencananya mau permanen, cuman tidak tahu anak ini. Bos Tommy minta kan? Ya betul, Kanda Tommy. Bos. Kanda Tommy minta, cuman saya tidak paham anak ini bilang mau mainin kita lagi. Ya sudah, saya selalu terbuka. Berarti Welcome saja. Kalau dari saya sendiri pemain pergi masuk itu saya tidak pernah larang. Mau keluar izin kakak saya mau main di sini, kakak saya mau main di sini, saya tidak pernah melarang. Yang penting oke, baik, tidak apa-apa. Penting ada komunikasi jelas. Lancar ya. Untuk kiper Ical masih main? Sudah tidak legend. Legend, itu memang sangat legend, makanya saya kaget masih main di Ical ini. Ya kita tahu bersama Ical kan ya, kita senior dulu di Alfat juga dia. Betul. Kampus juga. Oke. Kemudian selain persiapan yang dilakukan oleh tim Warrior dalam menghadapi Kapolres Cup, tentunya David sudah sudah makan asam garam ketika pegang tim Warrior ini. Karena saya itu pegang tim jurusan saja pusing. Apalagi pegang tim yang sekelas Warrior yang sudah punya nama di bawah. Bagaimana suka duka ketika David menangani tim Warrior ini? Makanya saya tuh sebenarnya tidak suka pimpin tim sendiri di dalam lapangan. Iya. Makanya biasa saya minta Budi, mungkin tahu Budi. Oh, Budi Naresi. Budi Naresi. Saya selalu minta tolong temani saya. Temani. Kasih tenang saya. Ya. Gitu. Maksudnya waktu di situasi genting, mungkin tertekan, butuh time out, itu kadang-kadang saya lupa. Saya sebenarnya tidak suka di posisi itu. Cuma memang tidak ada pilihan. Karena memang coach tidak berada di tempat, jadi memang harus mungkin Budi juga sekarang sudah mulai sibuk. Kerja ya? Iya. Hal-hal yang paling dirasa sulit dari awal pembentukan sampai saat ini Warrior apa? Hal apa? Jadi memang tadi sempat disinggung ya bahwa memang kita memang kesulitan kalau untuk rutin latihan tiap hari untuk tim ini bagus itu memang secara finansial itu memang kita agak kesulitan. Ya. Cuman memang saya terima kasih dulu kepada manajer Silaga. Iya. Kakak Tommy yang sering bantu. Oh siap, wih bos, bantu Shotsport 86 juga. Terus ada saya suka anggap saya punya bapak sendiri, Bapak Antonio Hoy Timur. Oh, Yong. Pak Guru hormat, siap. Ya Jadi, itu juga target kita untuk kita mau datang. Jadi dua sosok ini memang yang selalu bantu. Istilahnya jadi bapak. Ya, tim jadi Warrior, bapak ya betul. Jadi dan buat David sendiri ya. Ya betul. Jadi kemarin juga waktu Yong tidak lolos, langsung komunikasi Bapak Tom.
ambil Jack sama Vicky. Si kembar ya. Ya, Jack sama Vicky untuk main di Warrior. Ya, itu memang instruksi dari Bapak Tommy, dan administrasinya beliau juga yang selesaikan. Jadi memang Aman ya. Ya betul. Jadi memang tim Warrior ini berdiri ada banyak tangan orang baik yang Orang-orang baik Ya, yang orang-orang baik. David sampaikan. Tim Warrior ini berdiri orang-orang baik yang ada di sekelilingnya. Ya betul. Gitu. Luar biasa ya perjalanan. Terus sukanya di mana? Ya sukanya mungkin dulu juga saya pemain futsal, cuma tidak pernah dapat prestasi sama sekali. Dari Dan event main dari JCI ya, mungkin karena JCI. cuma main-main saja, Ya. tidak diminat, tidak serius. Cuman ada kebanggaan tersendiri ketika tim yang saya pegang mencapai semifinal. Dan Ya. itu ada kebanggaan sendiri. ada pasti Ya. setiap player atau orang yang menangani tim yang ada di Merauke ini pasti dia akan, wih, sudah semifinal sudah sangat luar biasa. Ya betul. Gitu. Terus ada niat tidak untuk ambil lisensi? Niat itu ada, cuman kita tunggu karena kita mungkin sudah provinsi, siapa tahu Ya, ada pembukaan yang ada di kota ini ya, mungkin kita bisa ikut. cuma kan tidak terlepas dari itu, pekerjaan kan lebih utama. Ya, Kan? tetap nomor satu. Nah, Kalau cuma- ini kan hobi sebenarnya. hobi. Ya. Hobi yang memberikan hiburan Ya, ya. betul. Oke. Berarti tim Warrior ini cukup solid ya dari awal berdiri sampai saat ini. Ya, alhamdulillah. Terus jadwal latihannya Kita upayakan tiap minggu tuh 2 kali. Cuman kalau memang karena sekarang situasi lapangan yang selalu padat, full ya? full. Jadi kita paling tidak 1 minggu harus ada 1 kali latihan. Jadwalnya di lapangan mana? biasanya? Itu tidak tentu. Biasanya kita di Maro. Kalau gor kosong kita setiap hari Sabtu di gor. Gor. Ini yang terbaru kita di SMA 1 lah, SMA 1. Bentar ya. Seru ini menonton Bobo main di Warrior ini. Besok ya mainnya. Ya, besok kita main di ketiga. Kemudian bagaimana David melihat penyelenggaraan turnamen-turnamen futsal yang ada di Kabupaten Merauke, untuk bagaimana menjaga ritme ya, karena kalau kita lihat event misalnya kita laksanakan bulan ini, nanti 10 bulan lagi Ya, baru diadakan, kan kasihan kan player-player ini toh. Bagaimana David? Harapan saya mungkin dari pihak asosiasi juga kalau bisa menjadwalkan setiap turnamen-turnamen. Ya, jadi misalkan di range dari bulan 1 sampai bulan 12 tuh ada berapa event. Jadwalnya jelas. Jadi memang anak-anak ini yang sudah ikut latihan tidak jenuh. Ada turnamen, bulan ini ada turnamen, bulan ini ada turnamen kayak gitu. Jadi lebih ditekankan pada asosiasi ya. Ya, kalau bisa memang dijadwalkan setiap turnamen. Kemudian di tim Warrior sendiri, kebersamaan yang dilaksanakan selain di dalam lapangan, adakah tidak kebersamaan yang ada di luar lapangan? Selalu ada. Kita biasa ngumpul, biasa di rumah saya sih. Di rumah. Ya, kita mungkin bakar-bakar apa gitu. Kita ada, biasa juga mancing sama-sama gitu. Atau rekreasi Ya, kemana gitu? rekreasi sama-sama gitu. Berarti kalau kita lihat bersama kayak tim Bekasi kemarin disampaikan bahwa itu tim yang sudah berasa seperti keluarga, dan memang itu memang keluarga yang berdasarkan Ya, silsilah. betul. Kalau di Warrior ini kan jarang yang punya kedekatan keluarga. Iya, memang tidak ada bahkan. Tidak ada. Ya, tidak ada yang berkaitan dengan keluarga. Bagaimana cara ini David menyatukan anak-anak ini? Awalnya itu memang susah ya mungkin untuk bisa menyatukan, cuman seiring berjalan waktu mungkin karena sering bertanding sama-sama, terus suka dukanya sama-sama, anak-anak ini punya kedekatan emosional akhirnya. Jadi anak-anak ini macam tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Itu sudah punya ikatan Kayak batin, punya chemistry, akhirnya punya chemistry. Satu mungkin sakit, satu rame-rame jenguk kayak gitu. Jadi kayak
Yosef lagi galau. Ya, betul. Yosef rindu siapa? Iswandi. Betul. Oke. Oke, luar biasa ya tim Warrior FC dari awal pembentukan sampai saat ini ya. Oke, coach. Selanjutnya kita dari tim Shotsport 86 ada Q&A 86. Oke, mitra futsalnya kita masuk dalam Q&A 86. Coach siap ya? Q&A 86. Pilih Iswandi Desnam atau David Donggai? Aduh, berat nih. Berat. David Donggai. Oke, David Donggai. Kemudian pilih Coach Irsan atau Abang Raymond Noya? Cirsa. Tapi Cirsa. abang juga tetap. Tetap Baik. the best ya. It's the best. Oke. Pilih skuad Warrior FC IPMI Cup peringkat 3 atau skuad Warrior FC IPMI Cup bukan. Yang peringkat 3 terakhir apa? Peringkat 3 terakhir how? How? Pilih skuad IPMI Cup peringkat 3 saat itu atau how peringkat 3 saat itu? Yang berbekas itu memang how. Karena how cup pertama itu kita juara 3 murni pemain Warrior. Warrior. Oh, non transfer, No transfer. non transfer ya. Oke. Kemudian terakhir, siapa pemain paling usil di tim Warrior? Pemain paling usil Yosef Kim. Yosef Kim kok. Oh, memang ambil satu ini, ambil kecil ini. Yosef ya? Ya, betul. Dia paling jahil sudah. Ya, paling jahil sudah. Dia selalu ganggu. Ganggu semua pemain. Teman-teman tidak punya dosa, kena ganggu. Oke. Oke, coach. Oke, setelah kita Q&A 86, sekarang kita akan masuk pada starting 5. Best starting 5 dari David Hernoto. Siap. Oke, starting 5 86 David Hernoto. Dari kiper. Jadi bebas ini coach. Coach. Bebas ini David, saya belum bisa panggil coach. Ya, betul. Harus nama saja itu. Ya, nama saja. Oke. David, jadi bebas. Ini starting 5, entah mau masukkan pemain pro untuk tim Warrior atau pemain-pemain yang ada di Merauke yang David suka, Betul. terserah. Kita mulai dari kiper. Kiper Meki Muda. Yohanes Meki Muda. Oh, kiper terbaik ini. Ini pernah juara juga Bupati Cup. Masih di Yong kan? Ya, betul. Oke, Yohanes Meki Muda. Anchor. Viko Fofit. Wih, luar biasa, Victor Fofit, El Capitano dari Camar. Itu memang menjadi pilihan David ya, Ya, betul. idola ya, Idola memang. Saya idola sekali. sama karena di Juventus juga. Ya, betul. Oke. Selain itu dia banyak kasih saya inspirasi juga. Ya, dia sering kasih nasihat yang Ya. adik-adik gitu. Betul. Oke, jadi kiper Yohanes Meki Muda, anchor Victor Fofit. Ya. Flank kanan, Flank kanan. Mungkin yang cocok di flank kanan Anjar. Anjar Budianto. Oke, pemain paling kalen. Betul. Flank kiri, Flank kiri kalau saya akan menempatkan Marvin Teperek. Ya, Oh, betul. Marvin special one Teperek ya. Betul. Oke. Sekarang pivot. Kalau pivot salah satu pemain idola saya juga sih Ivan Lomo. Oh, Yohanes Ivan Lomo luar biasa ya. Jadi kiper Yohanes Meki Muda, anchor Victor Fofit, Ya. flank kanan Anjar, flank kiri Marvin, pivotnya Ya. Yohanes Ivan Lomo. Ya. Sekarang coach Tetap Coach Irsan. Coach Irsan ya. Satu super sub Satu super sub David Donggai. David Donggai. Oke, mitra futsalnya best starting five dari David Hernoto.
Oke, coach lagi. David, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Shotspot 86. Oke, sama-sama. Kami dari tim mengucapkan sukses buat David sendiri bersama keluarga. Amin. Sukses bersama tim Warrior ya. Amin. Nanti ada waktu dan kesempatan kita undang lagi ya. Boleh. Kita rencana playernya, nanti tolong didoktrinnya playernya. Jangan Boleh. malu kalau datang ya, supaya kita bisa tambah wawasan ya. Buat Baik. futsal mungkin ini terakhir ya, pesan-pesan buat mitra futsal mania dan juga pencinta futsal dan juga player-player futsal di Merauke, Mapi, Asmat dan Govendigo. Silakan. Untuk pemain jangan malas-malas latihan. Jangan malas latihan. Ya, Oke. untuk khusus pemain semangat latihannya di kondisi apapun tetap latihan, sesulit apapun tetap latihan. Kalau ingin menjadi yang terbaik ya baik. Karena memang tidak bisa dipungkiri latihan itu penting. Gitu. Kalau untuk supporter mungkin lebih sportif. Sportivitas itu penting, walaupun mungkin mendukung tim, tapi tetap di dalam arena lapangan tetap menjaga keamanan, ketertiban, tetap sportif. Tetap fair play ya. Ya, fair play. Oke, mitra futsal mania David Hernoto, Warrior FC tetap sportif dan tetap semangat buat para pemain. Terima kasih atas atensi Anda. Bersama saya Bung Paul, mitra futsal mania. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga. Oke, mitra futsal mania Kabupaten Merauke. Malam hari ini saya berada di Cafe RKD, ya, rumah kopi di warung. Dan ini merupakan produk kopi yang dibuat langsung oleh pemiliknya, yaitu Abang Jasman, yaitu Yenan Coffee Liberica. 100% kopi lokal, 100% kopi barista, 100% kebanggaan. Kopi Lumpur Merauke, Papua Selatan. Kemudian masih ada yang satu ini, Kopi Merauke RKD, original coffee shop Papua, Robusta Muting, ya. Robusta Muting. Teman-teman bisa datang langsung ke Cafe RKD Jalan Gang Soska, tepatnya di belakang dealer Yamaha. Oke, mitra futsal mania, terima kasih. Selamat mencoba.